Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah ilmu lingkungan yang akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan darat dan hutan. Mari kita simak materinya. Halo teman-teman, pada diskusi hari ini, materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengenai karakteristik tanah, yang kedua, siklus mineral tanah, yang ketiga, hutan, kondisi hutan Indonesia, mempresentasikan video liputan mengenai kondisi Indonesia, dan yang terakhir adalah sesi diskusi. Mari kita simak materinya dari kelompok 2. Tubuh tanah atau solum adalah batuan yang melapuk dan mengalami proses yang berkelanjutan. Usia tanah yang ditemukan pada saat ini tidak lebih tua dibanding periode tersier, yaitu periode zaman dan kebanyakan terbentuk dari masa Paleostosen, sama artinya seperti zaman Paleogen dan Neogen. Tubuh tanah terbentuk dari campuran bahan organik dan mineral atau non-organik. Tanah non-organik atau tanah mineral terbentuk dari batuan yang mengandung mineral. Sebaliknya, tanah organik terbentuk dari pemadatan terhadap bahan organik yang menurun atau terdegradasi. Tanah organik cenderung memiliki kesamaan yang tinggi karena mengandung beberapa organik. Tanah organik juga dapat ditanami karena bersifat fisik gembur atau sarang, sehingga mampu menyimpan cukup air namun memiliki kesamaan tinggi. Otomatis, hasil yang dapat atau yang didapatkan tidak memuaskan. Dan tanah non-organik mayoritas menggunakan air karena dapat membentuk partikel tanah. Juga terdapat 3 partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan lempung atau aluminium yang halus. Warna tanah merupakan ciri utama yang paling mudah diingat oleh orang. Warna tanah sangat bervariasi, mulai dari hitam, coklat, merah bata, jingga, kuning, hingga putih. Selain itu, tanah dapat memiliki lapisan-lapisan dengan perbedaan yang kontras sebagai proses kimia atau pencucian. Tanah berwarna hitam atau gelap seringkali menandakan kehadiran bahan organik yang tinggi, baik karena pelapukan vegetasi maupun proses pengendapan di rawa-rawa. Warna gelap juga dapat disebabkan oleh kehadiran mangan, belerang, dan nitrogen. Warna tanah kemerahan atau kekuningan biasanya disebabkan kandungan besi teroksidasi yang tinggi. Warna yang berbeda terjadi karena pengaruh kondisi, proses kimia pembentukannya, suasana aerobik atau oksidatif menghasilkan warna yang seragam atau perubahan warna bertahap. Sedangkan suasana anaerobik atau reduktif membawa pada pola warna yang bertotol-totol atau warna yang terkonsentrasi. Ciri-ciri tanah diantaranya 1. Tekstur tanah, yaitu tanah yang lengket dan juga dapat dibuat kerajinan seperti contohnya pembuatan kerajinan keramik, genteng, dan bata. Tanah dikatakan bertekstur lempung apabila kandungan lempung lebih banyak. Apabila kandungan partikel lempung, pasir, dan debu seimbang, tanah tersebut disebut tanah geluh. Yang kedua, struktur tanah.
merupakan cara pengikat butir-butir tanah yang satu terhadap yang lainnya. Berbagai jenis struktur tanah antara lain berupa gumpalan atau remah. Yang ketiga, konsistensi tanah merupakan sifat fisik yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi, hubungan atau unsur, dan adhesi, tarik-menariknya molekul dalam berbagai kelembapan. Yang keempat, lengas tanah dapat ditemukan pada musim kemarau, musim yang memanen palawija, antara lain bawang, kacang, ketela, dan sebagainya. Yang kelima, udara tanah dapat dilihat pada tanaman palawija. Bila turun hujan lebat atau tertimpa bencana banjir, tanamannya akan mati lemas karena tanaman tersebut kekurangan udara tanah. Siklus mineral tanah adalah mineral yang terkandung di dalam tanah dan merupakan salah satu bahan penyusunan tanah. Mineral dalam tanah berasal dari pelapukan fisika dan kimia dari batuan yang merupakan bahan induk tanah. Mineral mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu tanah, antara lain sebagai indikator cadangan, sumber hara dalam tanah, dan indikator muatan tanah beserta lingkungan pembentuknya. Jenis mineral tanah secara garis besar dapat dibedakan atas mineral primer dan mineral sekunder. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berupa hubungan timbal balik. Ekosistem hutan merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya adalah berupa hutan. Ekosistem hutan ini merupakan hubungan antara kumpulan beberapa populasi, baik populasi binatang maupun populasi tumbuh-tumbuhan, yang hidup di permukaan tanah dan berada pada suatu kawasan hutan. Ekosistem hutan ini juga masuk ke dalam kategori ekosistem alamiah dan juga dijuluki sebagai paru-paru bumi. Hal ini karena hutan memegang peranan penting untuk dapat mengatur dan menjaga kesehatan bumi. Ekosistem tentulah terdapat komponen biotik dan abiotik. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai komponen biotik. Komponen biotik adalah sebuah komponen lingkungan yang terdiri dari semua jenis organisme atau makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Yang pertama, produsen atau organisme autotrof. Organisme autotrof atau disebut sebagai produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dalam membuat makanannya sendiri, autotrof ini menggunakan bahan-bahan anorganik. Kemudian dengan bantuan dari klorofil dan juga energi dari sinar matahari. Autotrof ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki zat hijau daun dan klorofil. Contohnya dalam ekosistem hutan adalah pohon dan rumput-rumputan. Yang kedua, konsumen atau organisme heterotrof. Heterotrof ini merupakan komponen atau organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanannya. Bahan organik yang digunakan untuk membuat makanan tersebut telah disediakan oleh organisme atau makhluk lain. Dapat dikatakan pula komponen heterotrof ini mendapatkan bahan makanannya dari komponen autotrof. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang mengubah bahan-bahan organik menjadi senyawa anorganik. Contoh organisme yang disebut pengurai antara lain jamur dan bakteri. Yang keempat, detritivore. Detritivore adalah organisme yang menggunakan sisa bahan organik menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Contoh organisme ini adalah rayap, kutu buku, dan cacing. Lalu yang selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik komponen yang tidak hidup. Meskipun tidak hidup, namun keberadaan komponen ini bisa mempengaruhi komponen-komponen lain yang ada di ekosistem tersebut.
Yang pertama, suhu. Suhu merupakan komponen abiotik yang dipengaruhi banyak faktor seperti radiasi sinar matahari, garis lintang, dan ketinggian tempat. Yang kedua, air. Air merupakan komponen abiotik yang penting bagi semua makhluk hidup. Bahkan ketersediaan air mempengaruhi distribusi makhluk hidup. Yang ketiga, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama makhluk hidup. Yang keempat, tanah. Tanah menjadi tempat hidup dan tumbuh bagi organisme autotrof dan juga tempat mencari makanan bagi organisme heterotrof. Manfaat ekosistem hutan. Dalam perkembangan makhluk hidup di bumi, hutan memegang peran paling penting guna menjaga alam tetap seimbang. Yang pertama, pengunci tanah. Hutan juga disinyalir sebagai pengunci tanah, artinya menjadi sarana menanggulangi dan menghindari bencana alam. Yang kedua, sarana hidrologis. Hutan dianggap menjadi sarana hidrologis karena ampuh menyimpan cadangan air yang berasal dari curah hujan. Yang ketiga, tempat flora dan fauna berkembang biak. Hutan dianggap sebagai tempat alami flora dan fauna hidup serta berkembang biak. Yang keempat, sumber makanan manusia. Berdasarkan sejarah, dulunya manusia tinggal di hutan, sehingga banyak makanan yang didapat dari hutan, baik itu makanan hewani dari fauna maupun sayur-sayuran yang didapat dari flora. Yang kelima, sumber oksigen terbesar. Oksigen sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di muka bumi. Ekosistem hutan ternyata dapat menghasilkan oksigen dan proses fotosintesis tanaman-tanaman. Hutan adalah rumah bagi setiap flora dan fauna. Berikut ini adalah beberapa kondisi hutan yang ada di Indonesia. 1. Kondisi iklim hutan ada beberapa bagian. Yang pertama, hutan hujan tropis. Berikut ini adalah salah satu contoh gambarnya, di mana hutan hujan tropis ini memiliki ciri utama yaitu adanya curah hujan yang tinggi. Ini bisa kita temukan di Indonesia bagian Sumatera, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Yang kedua adalah hutan bakau. Berikut ini adalah salah satu contoh gambarnya, di mana hutan bakau ini memiliki ciri utama yaitu terdapat pada wilayah pantai terlindung atau bisa dibilang di kawasan pasang surut pantai. Ini bisa kita temukan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga adalah hutan rawa. Hutan rawa ini salah satu potret contoh gambarnya seperti ini. Nah, hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan. Ini bisa kita temukan di Kalimantan. Kondisi hutan sebagai alokasi pemukiman masyarakat. Salah satunya dalam buku karya Siti Nurbaya dengan judul buku State of Indonesia Forest menghasilkan suatu analis bahwa sekitar 1,2 juta orang miskin dari sekitar 10 juta orang miskin di dalam dan sekitar hutan. Jadi istilah lainnya adalah antara 1,2% dari di antara 10% itu terdapat orang miskin di dalam hutan karena dengan ada beberapa alasan. Dalam hal ini masyarakat yang tinggal di perhutanan kurangnya tinjauan dan sertifikasi dari pemerintah. Akan tetapi masyarakat yang bermukim di perhutanan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan yang tersedia, baik itu berupa tanaman ataupun lahannya. Namun, tidak semua masyarakat yang tinggal di hutan itu memiliki rasa tanggung jawabnya, hanya sekedar memanfaatkan tanpa adanya upaya kelestarian alam itu sendiri. Ini salah satu potretnya, di mana contoh hutan ini dijadikan sebagai alokasi sebagai pemukiman masyarakat. 3. Kondisi luas hutan Indonesia. Sebuah laporan Badan Pusat Statistik atau BPS yang dikeluarkan di penghujung tahun 2019
yang memperlihatkan bahwa luasan tutupan hutan Indonesia berkurang sekitar 1,40%. Hutan Indonesia berkurang dengan kurun waktu 5 tahun hingga akhir tahun 2018. Dalam laporan ini memberikan gambaran tentang dampak pembangunan terhadap ketersediaan dan peranan sumber daya alam dalam aktivitas kegiatan ekonomi. Disebutkan terjadi di Indonesia luas hutan paling banyak berkurang di daerah Sumatera dan Kalimantan. Salah satunya terdapat terjadinya kondisi luas hutan yang berkurang itu adalah terjadinya kebakaran hutan dan penebangan hutan. Berikut ini adalah beberapa slide contoh foto dari kondisi luas hutan Indonesia. Dari yang pertama adalah kebakaran hutan, dan yang kedua contoh dari penebangan hutan.